Sistem perdarahan otak kita tuh ada dua gitu ya. Ada sistem perdarahan karotis, ada sistem perdarahan vertebrobasiler. Oke, karotis gampang ya, artinya dia mulai dari arteri karotis. Sistem perdarahan vertebrobasilar artinya dia perdarahannya mulai dari vertebra sampai ke basilar. Basilar itu batang gitu ya, batang otak, basis bawahnya otak gitu. Vertebrobasilar dari medula spinalis ke atas. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yang karotis. Ini juga punya nama lain, sistem perdarahan anterior. Nah, kalau kita lihat, ini kan aorta ya. Aorta itu akan memberikan cabang, betul ya. Salah satu cabangnya tentunya adalah arteri karotis communis. Oke. Arteri karotis communis sampai di atas akan bercabang menjadi dua, menjadi menjadi karotis eksterna sama menjadi karotis interna. Enggak kelihatan ya? Menjadi karotis interna. Jadi yang aku stabiloin ini adalah warna si karotis interna. Oke. Yang aku warnain adalah si karotis interna. Nah, teman-teman lihat. Di karotis interna, dia akan menembus tengkorak otak. Di bagian sini dia akan menembus tengkorak otak, kemudian dia akan keluar. Oke, dia akan memberikan cabang. Jadi ini di dalam ya, di dalam kita ada naik, terus dia akan menembus bagian medial otak kita. Dia akan keluar di mana? Dia akan keluar di sini. Ini adalah otak yang dibalik. Ini sisi medial kepala kita, keluar itu sisi lateral gitu ya. Dia akan keluar di sini. Jadi ini arteri karotis interna kita. Arteri karotis interna ini akan memiliki dua percabangan gitu ya. Cabang yang pertama aku kasih warna hijau gitu ya. Cabang yang pertama itu yang ke depan. Ini semoga kelihatan ya sama teman-teman ya. Cabang yang pertama itu yang ke depan. Cabang ini yang kita sebut sebagai arteri cerebri anterior gitu ya. Jadi warnanya hijau, arteri cerebri anterior. Oke. Nah, arteri ini akan maju ke atas gitu ya. Kemudian dia akan membentuk suatu perhubungan warna kuning ini ya. Perhubungan inilah yang kita sebut sebagai anterior, nggak kelihatan ke warna kuning, anterior communicating artery. Oke. Anterior communicating artery ini kenapa aku sebutin? Karena dia sering menyebabkan subarachnoid hemorrhage. Ingat beri aneurisma itu terjadinya di sini. Paling sering. Oke. Nah, teman-teman lihat. Jadi aku rekapin, ini aku akan ambil waktu lebih lama di sini karena ini penting banget buat teman-teman pahamin ya. Stroke itu sering banget ditanyain. Dan asal perdarahan juga sering banget ditanyain. Jadi teman-teman harus paham di sini. Jadi aku ulang. Di sistem karotis, dia awalnya dari jantung, dari aorta, kemudian jadi arteri karotis communis. Dari sana dia akan bercabang menjadi dua, arteri karotis eksterna sama karotis interna. Karotis eksterna kita nggak bahas, kenapa? Karena dia mempersarafi daerah wajah dan daerah leher gitu ya. Karotis interna, dia akan naik tanpa bercabang, lihat ya, dia nggak ada percabangannya. Kalau arteri karotis eksterna, dia banyak percabangannya nih. Ada 7 cabang ya kalau nggak salah. Nah, karotis interna dia akan naik terus, nembus sampai ke cribriform plate, dia menembus daerah ini, kemudian dia keluar di sisi medial otak, keluar di sisi sini, gitu ya. Dari sisi itu dia akan memberikan percabangan. Percabangan pertama adalah arteri cerebri anterior. Percabangan kedua, aku kasih warna biru, adalah arteri meningea media. Arteri cerebri media, kayak gitu ya. Ini adalah arteri cerebri media. Yang warna biru ada arteri cerebri media. Oke, warna hijau anterior, warna biru media. Sampai sini ada yang bingung nggak? Gampang kan ya sebenarnya ya. Nah, dua percabangan ini adalah cabang-cabang otak yang penting gitu ya. Kenapa? Karena arteri cerebri anterior kita, dia kan kalau teman-teman lihat, dia masuk. Dia bercabang dari tengah kita menuju ke depan. Menuju ke bagian dahi depan kita gitu ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, dia masuk ke dalam, menuju ke depan, ke arah mata. Mata kita ada di sini. Mata kita ada di sini. Oke, ke arah mata. Kemudian dari situ, yang nggak kelihatan dari gambar ini adalah dia akan naik ke daerah kepala bagian tengah kita. Nah, cara lihatnya gimana dok? Saya mau lihat dong. Oke, kita harus, untuk melihat potongan itu, kita harus memotong otak kita dengan arah seperti ini. Kita belah otaknya, terus aku kasih lihat bagian tengahnya. Oke, aku belah sekarang otaknya, aku akan memperlihatkan ke kamu, ke kalian ini. Arteri anterior bagian yang depan. Oke, ini udah dipotong. Oke, ini udah dipotong. Yang tadi kita lihat adalah ini. Arterinya tadi warna apa? Warna hijau ya. Oke. Yang kita lihat adalah ini. Ini adalah arteri cerebri anterior kamu. Gitu. Lihat ya. Dia memberikan percabangan, tadi aku bilang ke depan, kan mata kita di sini tadi aku bilang. Dia akan ke depan ke arah mata kita, habis itu dia akan naik ke belakang. Dari sisi medial kita dia akan naik ke belakang. Oke, ini semua percabangan arteri cerebri anterior kita.
Oke. Sambil dia naik menyusuri lobus frontalis, lobus parietalis kita, dia akan memberikan percabangan-percabangan keluar. Oke, bisa bisa lihat ya di sini ya. Nah, percabangan-percabangan ini nanti dia akan keluarnya, kalau kalian lihat video aku sambil peragain, dia akan kasih cabang-cabang keluar dari sini. Jadi dari sisi medial kepala kita, dia akan memberikan cabang perdarahan keluar. Jadi keluar mencuat di sini. Sehingga kalau aku potong kepala aku kayak begini, si cabang dari arteri cerebri anterior itu nanti adanya di sini. Paham ya? Dia mencuat keluar. Adanya di sini. Sampai ke lateral nggak dok, mencuatnya sampai ke sini nggak? Dia cuma di ujung-ujung aja dikit. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat, berdasarkan homunculusnya, daerah yang mencuat keluar sedikit itu yang tadi aku bilang, dia mempersarafi daerah mana sih? Kita bisa lihat, oh ini daerah apa nih? Gambar apa nih? Ini gambar kaki. Itu sebabnya kenapa perdarahan pada arteri cerebri anterior menyebabkan gangguan ekstremitas bawah yang lebih berat dibandingkan ekstremitas atas. Kenapa? Karena ekstremitas bawah dipersarafinya di daerah situ, di daerah perdarahan yang mencuat keluar sedikit-sedikit itu. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita recap ulang. Oke, yuk. Arteri karotis masuk, selesai, keluar di bagian tengah otak kita. Bagian yang mana? Bagian yang ini. Salah warna. Bagian yang ini ya. Habis itu dia memberikan dua percabangan utama. Cabang yang pertama itu yang ke depan, anterior. Cabang yang kedua itu media. Oke. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang anterior dulu. Anterior ketika dia masuk ke depan, dia akan mengarah ke mata kita, kemudian dia akan memberikan percabangan sambil menyusuri dari frontal ke parietal ke occipital gitu ya, tapi nggak nyampe occipital kok dia. Frontal dan parietal aja. Kemudian dia akan memberikan cabang-cabang kecil. Cabang-cabang kecil ini ternyata mempersarafi daerah kaki kita, sehingga perdarahan pada anterior cerebral artery akan menyebabkan gangguan ekstremitas yang lebih berat daripada ekstremitas bawah yang lebih berat dibandingkan ekstremitas atas. Itu ya, gampang ya. Nah, sekarang media. Kalau media, lihat deh. Ini lobus temporalisnya dipotong. Ya, ini lobus temporalisnya dipotong sehingga kita bisa kasih lihat. Kalau nggak kepotong, ketutup kayak yang sisi sini. Kita lihat bahwa dari arteri ini, arteri cerebri media, MCA gitu ya, kita singkat aja. Media cerebral artery, middle cerebral artery. Dia masuk dari, ini kan sisi medial. Dari sisi medial, dia keluar ke arah kuping, ke arah telinga. Gitu ya. Dia bergerak ke arah lateral. Nih, kalau kita lihat percabangannya, dia bergerak ke arah lateral. Oke, ke arah telinga. Di daerah telinga dia akan menjari, dia akan keluar menjari. Kalau kita lihat gambarnya dari sini, ini arteri media kita, ya, dia akan bergerak ke arah lateral, kemudian dia akan menjari, gitu ya, menutupi lobus temporal, menutupi frontalis daerah yang bawah, gitu ya, lobus media. Ini semua adalah percabangannya media. Oke, berarti kita bisa lihat dari homunculus kita, sisi yang media itu diperdarahi sama siapa sih? Sama si MCA. Maka kita bisa lihat di sini, ada gambar tangan gede banget di situ. Artinya, si MCA ini kalau terjadi perdarahan ataupun sumbatan, dia akan menyebabkan gangguan ekstremitas atas yang lebih berat daripada ekstremitas bawah. Jangan sampai lupa ya guys, kalau yang anterior, dia menyebabkan gangguan ekstremitas bawah lebih berat daripada ekstremitas atas. Jangan sampai kebalik. Oke? Yang kedua, jangan sampai lupa, di MCA tadi, di bagian temporalis kan, temporalis kita tadi ada pusat Wernicke gitu ya, jadi kalau dia di lobus yang dominan bahasa dia, selain ekstremitas atasnya lebih berat, dia juga akan menyebabkan gangguan berupa afasia. Sampai sini ada yang bingung nggak?